Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Di video kali ini kita akan menganalisis dan mereview satu pernyataan, dan pernyataan itu adalah Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Sementara Kementerian Negara atau lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ini merupakan sebuah konsep di mana dalam suatu negara ini ada manajemen keuangan, khususnya diatur dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ini memisahkan fungsi bendahara umum negara atau disebut BUN dari fungsi pengguna anggaran atau PA. Kemudian ada peran sentral Kementerian Keuangan. Di sini Kementerian Keuangan berfungsi sebagai bendahara umum negara atau disingkat. Nah, wewenangnya adalah 1. Pengelolaan aset negara secara nasional. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN adalah pengelola tunggal seluruh barang milik negara atau BNN. Ini termasuk tanah, gedung investasi, entitas negara. Kemenkeu hanya mengelola catatannya, bukan menggunakan secara operasional. Yang kedua, wewenang dari Kementerian Keuangan adalah menyusun anggaran APBN, yaitu merancang, mengawasi, dan memastikan bahwa seluruh penerimaan pajak atau bea cukai dan pengeluaran berjalan sesuai rencana. Kemudian kita beralih pada peran kementerian atau lembaga. Di sini kementerian atau lembaga berperan sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Wewenang dan tanggung jawabnya adalah 1. Penyelenggaraan pemerintahan sesuai tupoksi. Fokus kementerian atau lembaga adalah kinerja dan pelayanan publik. Contoh seperti Kementerian Pendidikan harus menyelenggarakan pendidikan dengan baik. Kemudian Kementerian PUPR harus membangun infrastruktur dengan baik. Kemudian wewenang dan tanggung jawab kedua adalah penggunaan aset secara operasional. Meskipun aset gedung, mobil, dinas peralatan dicatat oleh Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga adalah pengguna barang. Mereka berhak menggunakan aset tersebut untuk menunjang tugas dan fungsi mereka. Nah, sekarang kita beralih pada analisis pemisahan dan kenapa itu penting. Nah, ini berasal dari prinsip check and balance, di mana jika kementerian atau lembaga mengelola aset dan menjalankan fungsinya sekaligus, risiko akan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut KKN serta penggunaan aset yang tidak efisien akan sangat tinggi. Kemudian Kementerian Keuangan sebagai gatekeeper atau mengawasi aspek keuangan dan aset, sementara kementerian atau lembaga fokus pada target kinerja. Kesimpulan yang dapat diambil dari review dan analisis pernyataan tersebut bahwa kepemilikan aset dan kewajiban ada di tangan negara, diwakili Kementerian Keuangan, sedangkan kewenangan operasional ada di tangan kementerian lembaga sesuai bidang masing-masing. Nah, itu dia sedikit dari analisis dan review dari pernyataan Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara Kementerian Negara atau lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sekian, terima kasih.